Halo semuanya, selamat datang di Catatan Anomali. Hari ini akan menceritakan tentang insiden tentara di Korea Selatan. 31 Mei 2021, MBC Korea Selatan melaporkan tentang pelanggaran kekuatan tertentu dilakukan untuk menyembunyikan pelaku dan mengisolasi korban. Akhirnya, korban memilih mati setelah meninggalkan video. Mari kita tata dulu seluk-beluk dari seluruh kejadian. Kembali pada bulan Maret, pertama, pahami secara singkat sistem wajib militer Korea Selatan, menetapkan bahwa pria Korea harus menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Badan Layanan Militer pada usia 19 tahun, dan antara usia 20 hingga 28 tahun mendaftar di tentara sesuai dengan tingkat pemeriksaan medis dan peraturan yang relevan pada cacat fisik umum atau alasan khusus lainnya, dan orang-orang yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi negara dapat dibebaskan dari wajib militer. Militer terpendek juga perlu berbakti selama 24 bulan. Selama berbakti, pelatihan dan kehidupan sehari-hari sangat sulit dan menghabiskan tahun-tahun yang paling sulit di usia emas. Jadi, kita biasanya melihat pemandangan seperti ini. Namun, wanita Korea mengajukan diri untuk bergabung dengan tentara secara alami. Proporsi wanita di tentara sangat rendah. Skandal dalam pasukan Korea Selatan jarang terjadi. Terjadinya kejadian ini pada tahun 2021, sekali lagi menempatkan topik panas ini di depan publik. Sayap Tempur 20 Angkatan Udara Korea didirikan pada Desember 1996, berbasis di kota Seosan, Chungcheongnam-do, Korea Selatan. Awal Maret 2021, seorang sersan wanita di ketentaraan, Lee X, dipanggil untuk berbicara dengan bos. Atasannya, Letnan Lu, berkata, sebenarnya diperintahkan untuk mengajaknya pergi ke pesta makan malam. Sebenarnya Lee X sangat enggan untuk mengikuti kegiatan semacam ini. Dia kebetulan berada di shift malam hari itu, jadi dia membuat alasan seperti ini. Namun Letnan Lu mengatakan meski malam hari bekerja shift, akan ada yang menggantikanmu, dan kamu menghadiri acara itu. Karena unit ini memiliki infeksi kolektif epidemi COVID-19, jadi membuat dilarang mengikuti kegiatan di atas 4 orang, termasuk makan bersama, dan juga mengeluarkan larangan minum alkohol. Tetapi agar tidak merasa berdosa terhadap bos, akhirnya Lee X menyetujui permintaan ini. Malam tanggal 2 Maret, Sersan Lee menyuruh orang lain mengambil alih tugasnya. Sekelompok ada 5 orang. Pelanggar peraturan pencegahan epidemi tentara pergi ke pesta makan malam ini. Sesampainya di tempat, ternyata toko baru dibuka oleh teman Letnan Lu. Lee X sadar ternyata makan bersama ini memang untuk mendukungnya saja. Sejauh ini semuanya baik-baik saja. Sekelompok orang berbicara dan tertawa, sampai di akhir makan bersama itu sudah larut malam. Ketika semua orang kembali ke base camp tentara, ada yang salah satu kolega yang diusulkan oleh Sersan Chang ingin naik satu mobil pulang bersama Sersan Lee. Seorang kopral yang tidak mabuk menyetir. Sersan Chang dan Lee duduk bersama di bagian belakang. Dalam perjalanan kembali ke pasukan, keduanya mulai mengobrol, tapi saat mengobrol, lama-lama bahasa Sersan Chang mulai sembrono. Perilaku juga menjadi asal-asalan. Dia mencoba menyerang Lee di kursi belakang mobil. Lee tertangkap, jadi dia terluka. Untungnya di bawah perlawanan, lawannya tidak berhasil. Kopral yang sedang mengemudi selama proses ini, mobil tidak ia hentikan dan memeriksa keadaan, atau menghalangi apapun tindakan Sersan Chang tadi, tapi kemudian, mungkin karena melihat reaksi Lee, menjadikan situasinya sangat serius, dia menghentikan mobilnya. Lee langsung membuka pintu dan kabur. Keadaan ini menurut Lee sangatlah menakutkan. Tapi dia tetap kembali ke pasukan tentara, mentalnya berada di ambang kehancuran. Tidak bisa tidur di malam hari. Keesokan harinya, Lee X langsung menemui Letnan Lu. Lagi pula dia juga atasan mereka yang sama. Setelah Lu mendengarnya, merasa terkejut. Ternyata ada masalah seperti itu, dan kemudian Letnan Lu berbicara dua mata pada Lee. Ini memang salahnya, tapi hal semacam ini tidak dapat dihindari untuk mengalami sekali seumur hidup. Jangan dibawa ke dalam hati. Lee X mendengar itu sungguh tidak masuk akal dan ragu-ragu dengannya. Letnan Lu berkata lagi, jika kamu membuat masalah ini menjadi masalah besar,
Setiap orang yang pergi bersamamu akan dihukum karena dirimu sendiri. Letnan Lu berkata lagi, jika kamu masih ingin membesarkan masalahnya, maka potong gaji 1 tahun. Sebenarnya gaji dan subsidi di tentara sangat sedikit. Tapi setelah memilih untuk bergabung dengan tentara, dan hanya ada satu sumber pendapatan ini saja, jadi bos benar-benar tidak ingin Lee X mengatakan ini, dan 2 orang itu pun mengakhiri obrolan mereka. Untung percakapan saat itu direkam olehnya untuk menyimpan lebih banyak bukti. Dia dengan mudah memperoleh data perekam mengemudi pada saat kejadian dan menyerahkannya ke Departemen Polisi Militer Angkatan Udara untuk diselidiki. Menurut pasal 15 Hukum Pidana Militer Korea, pelanggaran dapat dihukum lebih dari 5 tahun penjara, ketidaksenonohan wajib dapat dihukum lebih dari 1 tahun penjara. Hukuman ini lebih ketat dari konstitusi Korea Selatan. Jadi Departemen Kepolisian Militer juga sangat mementingkan kegiatan ilegal di dalam tentara. Setelah menerima laporan, segera meluncurkan penyelidikan, namun metode investigasi ini sangat aneh, karena tidak menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap terlapor. Sebaliknya, Lee X yang terus-menerus diminta untuk mengingat detail kejadian malam itu, seperti kapan masuk ke dalam mobil, apa yang dibicarakan, jam berapa dimulainya masalah itu, dan bagaimana menjadi tidak senonoh. Tangan mana yang Anda gunakan untuk melawan? Untuk detailnya diberi pertanyaan berulang yang sebenarnya tidak ingin membantu Lee. Sepertinya ingin menanyakan beberapa kekurangan untuk membuktikan bahwa dia memiliki ingatan yang salah. Setelah Lee diselidiki selama beberapa hari, mereka bertemu Sersan Chang untuk memahami situasinya. Penjelasan yang diberikan oleh Sersan Chang adalah karena dia sedang mabuk saat itu, jadi dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Kopral yang mengemudi hari itu adalah pihak ketiga. Kesaksian itu sangat penting, tapi dia mengatakan bahwa dia tidak merasakan keanehan apapun saat mengemudi. Dengan cara ini, Departemen Polisi Militer tidak menimbulkan masalah bagi Sersan Chang, apalagi mengambil tindakan yang sesuai, dan mereka tidak memisahkan keduanya sesuai dengan peraturan di pasukan. Lee masih harus bekerja dengan orang yang menyakitinya. Di bawah siksaan ini, Lee didiagnosis dengan kecemasan dan insomnia, dan merekomendasikan perawatan dan pemulihan selama 3 bulan. Untuk menstabilkan suasana hati, jadi dia harus mengajukan cuti dari tentara, tapi selama masa pemulihan di rumah malah membuatnya merasa menjadi lebih mudah tersinggung karena menerima SMS dari pelaku. Sersan Chang, jangan menungguku untuk mengambil tindakan. Kamu bisa mengakhiri hidupmu sendiri. Tidak hanya dia diancam, tetapi tunangannya juga dilecehkan oleh militer. Atasannya, Letnan Lu, menelepon tunangan Lee memerintahkannya untuk mengambil alih tugas Sersan Lee. Biarkan dia melepaskannya kesalahannya. Semakin Lee berpikir semakin salah. Laporannya sendiri tidak mendapatkan keadilan, malah sebaliknya mendapatkan pembalasan yang jahat ini menembus ke dalam hidupnya. Jadi dia mengajukan transfer dari sayap tempur 20 ke sayap tempur 15 dan mendapatkan izin. Tapi saat ini, masalah psikologisnya sudah sangat serius. Sering tidak tidur malam. Selama liburan, dia sering pergi ke rumah sakit militer dan menjalani 22 perawatan psikologis. Tapi hasilnya tidak terlalu bagus. 15 April, dia mengirim SMS kepada dokter. Dia ada niat untuk bunuh diri. Namun 30 April, laporan yang disampaikan oleh rumah sakit kepada tentara menunjukkan Lee X tidak ada masalah. 18 Mei 2021, akhir liburan, Lee yang telah menyelesaikan karantina 2 minggu datang ke resimen baru untuk melapor. Namun hari pertama baru tiba, dia tidak mendapat sambutan dari kawan-kawan baru. Sebaliknya, ada semua jenis kesulitan. Meskipun mereka berada di resimen yang berbeda, tapi ternyata para pemimpin juga menginstruksikan di sini. Tujuannya adalah untuk sengaja menargetkannya. Pada hari pertama, dia ditugaskan untuk bertugas sampai larut malam. Beberapa hari berikutnya juga harus melihat wajah orang dan ditegur dan dikucilkan. Tapi dia tahu hal-hal yang dilanggar dan diancam harus ada suatu hasil. Jadi dia bertanya kepada departemen terkait tentang kemajuan penyelidikan. Tapi tanggapannya adalah, sarankan untuk menyerah secepat mungkin, jangan terus mengejarnya, itu kebaikan untuk semua orang. Dan terus mengisyaratkan dia kalau terus
menerus mencari masalah, kamu tidak akan menjadi lebih baik. Jangan berpikir untuk diri sendiri saja, tapi harus memikirkan keluarga. Kali ini Lee benar-benar hancur. Dia takut menyakiti keluarganya, tidak bisa menghadapi kenyataan runtuhnya iman, karir di ketentaraan yang selalu didambakan, mengeluarkan semua upaya untuk menjadi angkatan udara, tetapi harus menderita di situasi seperti ini. Berita ini orang lain tidak bisa berempati. 22 Mei 2021, Lee dan tunangannya mendaftarkan pernikahan mereka dan menjadi pasangan yang sah. Untuk tunangannya, langkah selanjutnya adalah menyambut kehidupan baru bersama istrinya. Tapi untuk Lee, menikah dengan orang yang paling dicintai adalah hal yang paling bahagia. Pendaftaran selesai, Lee kembali ke asrama Pangkalan Angkatan Udara sendirian. Saat sore hari, Lee di asrama merekam dengan ponselnya sebuah dakwaan terakhir dibuatnya tentang apa yang terjadi padanya. Dan mereka yang mencoba menyembunyikan kejahatan itu kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya di tempat. Semua ini telah direkam, namun kematian Lee tidak cukup menarik perhatian. Penyelidik dari Kementerian Pertahanan Nasional menyampaikan kesimpulannya, yaitu ini hanya kematian biasa. Keluarga memilih untuk terus menuntut Sersan Chang dan Letnan Lu, tapi masih belum ada investigasi yang efektif hingga 31 Mei. Ayah Lee di situs web Istana Kepresidenan Blue House mengeluarkan petisi menyerukan kebenaran insiden itu untuk diungkapkan. Dia berkata, "Putri saya ingin menjadi pejuang angkatan udara sejak dia masih kecil. Untuk mencapai mimpinya, mengajukan diri untuk bergabung dengan tentara dan berlatih keras. Bahkan jika itu diancam dan dilecehkan, tidak pernah berpikir untuk berhenti. Sebagai satu kesatuan, bahkan orang-orangnya sendiri tidak dapat melindungi negara. Bagaimana kita bisa membiarkan anak-anak kita memilih untuk mati dalam kesepian?" Jadi masalah ini ditindaklanjuti dan petisi oleh lebih banyak orang dalam waktu singkat. Menteri Pertahanan Korea Selatan menyatakan, "Saya juga mengetahui tentang kematian Sersan Lee melalui media sosial pada hari kejadian. 2 hari kemudian menerima laporan pertama, tapi itu hanya beberapa intisar, tidak menyebutkan alasan mengapa Lee melakukan ini, apalagi insiden tidak senonoh sebelumnya di dalam mobil." Hingga 25 Mei, dia mendapat laporan terperinci pada hari kedua ketika ayah Lee menggunakan Blue House untuk mengajukan petisi. 1 Juni, Menteri Pertahanan memerintahkan kasus tersebut untuk dipindahkan dari Angkatan Udara ke Inspektorat Militer Kementerian Pertahanan untuk diselidiki. Setelah korban Lee melaporkan kasus tersebut, ia masih diancam dengan intimidasi dan diperiksa apakah atasannya berusaha menyembunyikan dan berlindung diri, apakah polisi militer sedang menyelidiki kerugian dan hubungan bermasalahnya lainnya. Kali ini efisiensinya sangat cepat. Hal-hal yang belum berkembang dalam 3 bulan sebelumnya. Di hari kedua saat perintah dikeluarkan, Sersan Chang ditangkap. Menghadapi tingkat kekuatan ini, dia sangat ketakutan dan mengakui tuduhan tersebut. Dia juga mengaku pada tahun 2020 dia pernah melecehkan petugas wanita, dan setelah kejadian tidak senonoh ini, diam-diam mengambil foto tentara wanita dan pakaian dalam mereka di asrama. Faktanya, memang ada banyak foto diam-diam seperti ini di ponselnya, tetapi ketika sedang penyelidikan, tidak pernah berpikir untuk memeriksa teleponnya. Penjelasan yang diberikan oleh Departemen Kepolisian Militer atas lambatnya kemajuan penyelidikan adalah karena Sersan Chang pada Agustus 2021 akan resmi diberhentikan. Jadi tidak ada tindakan untuk memisahkan dari korban. Dan bahkan jika dia adalah pelakunya, dia memiliki hak asasi manusia. Jadi tindakan kerasnya tidak terlalu besar dan fokusnya adalah pada stabilitas dan pendidikan. 3 Juni 2021, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berkata, harus ditindak serius dan dicari tahu penyebab kasusnya. Pertama, atasan Lee, Letnan Lu, dan pemimpin lain dari Departemen Militer dan Kepolisian diberhentikan. Kepala Staf Angkatan Udara Korea Selatan, Lee Seung-rong, mengundurkan diri, namun opini publik masih belum menenangkan pengacara Lee X. Selain menuntut, Sersan Chang, Letnan Lu, dan petugas lainnya juga mengatakan selain insiden ini, Lee setidaknya dianiaya secara paksa oleh 2 orang lainnya. Penuntutan akan dilakukan jika bukti sudah cukup.
Meskipun insidennya sangat besar, namun putusan akhir Sersan Chang dan yang lainnya tidak akan terlalu berat untuk hukum militer Korea. Sebagai perbandingan, dengan kata lain, mungkin keputusan ini yang paling terluka adalah dirinya dan keluarganya. Mau tidak mau, ini mengesalkan. Beberapa orang akan merasa sangat terkejut. Ini adalah tentara militer mewakili kekuatan suatu negara. Tetapi bagaimana hal buruk seperti itu bisa terjadi? Itu hanya bisa mengatakan kamu tidak tahu banyak tentang suasana internal tentara Korea. Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan telah merilis serangkaian statistik dari 2015 hingga Juni 2020. Ada 4.936 pelanggaran oleh militer. Kasus ini terdaftar sebagai kasus pidana militer, dan korban dari kasus jenis ini tidak hanya perempuan, dan jumlah tentara wanita yang dilecehkan adalah 116 orang. Korban lainnya semuanya laki-laki. Dari 4.936 kasus ini, hanya 2.173 kasus yang diadili, terhitung 44% dari Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Yang akhirnya dihukum hanya 10%, 10,5%, dan 9,4% dari kasus, dengan rata-rata sekitar 10%. Sebagian besar lainnya akan dijatuhi hukuman percobaan karena penyelidikan dan penanganan yang buruk. Faktor superposisi seperti inkompetisi polisi militer menjadi alasan mengapa kasus seperti ini berulang kali terjadi. Mencoba menutup-nutupi setelah masalah terjadi juga merupakan kebiasaan khas militer, dan karena sifat khusus kejahatan di dalam militer. Selama kedua belah pihak menandatangani kesepakatan saling pengertian, pengadilan militer akan membuat keputusan untuk tidak menuntut, dan hukumannya akan relatif lebih ringan. Jadi budaya internal khusus ini menjadi sarang berbagai pelanggaran. Hubungan pendahulu Korea Selatan dan superposisi atasan dan bawahan militer telah ditakdirkan untuk beberapa kelompok yang kurang beruntung dan harus diganggu di sini, sehingga hal ini mau tidak mau akan membawa banyak tekanan bagi anak muda Korea. Banyak orang yang tidak segan-segan pindah ke warganegaraan, berpura-pura sakit, dan sebagainya untuk menghindari wajib militer. Tetapi sebagai anak dari keluarga biasa yang tidak melakukan wajib militer, ia akan dihukum secara langsung. Tidak akan diterima oleh semua orang di masyarakat. Ini juga semacam ketidakberdayaan. Adapun apakah itu akan berubah di masa depan? Serahkan saja pada waktu yang berjalan. Baiklah, tadi adalah semua konten episode kali ini. Subscribe jika suka dengan videoku. Sampai jumpa episode berikut. Dadah!